Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Malik Al-Habsyi dari Universitas Mula Warman, Fakultas Teknik, jurusan Sistem Informasi angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Enterprise Resource Planning atau biasa kita sebut dengan ERP. Nah, yaitu kita mulai dari pengertian ERP. ERP ini adalah singkatan dari 3 elemen kata, yaitu enterprise diartikan sebagai perusahaan atau organisasi, research sumber daya, dan planning perencanaan. Jadi bisa kita sebut sebagai bagaimana perencanaan perusahaan atau organisasi dalam mengelola sumber dayanya. Nah, lalu ERP sendiri dapat diartikan sebagai sistem perangkat lunak yang dirancang untuk menyambungkan beberapa kegiatan fungsional dan teknis dalam sebuah perusahaan, serta memadukan aspek sumber daya manusia di dalamnya. Nah, perencanaan sumber daya perusahaan ERP ini adalah suatu sistem perusahaan yang bersifat lintas fungsional dan bertindak mengintegrasikan dan mengotomatiskan berbagai proses bisnis yang harus terpenuhi di dalam suatu perusahaan, seperti kegiatan fabrikasi, logistik, distribusi, akuntansi, keuangan, dan fungsi sumber daya manusia. Lalu kita lanjut ke fungsi ERP. Nah, fungsinya itu dari sistem ini adalah untuk memberikan standarisasi, penyederhanaan, dan mengintegrasi proses bisnis dengan beragam sumber daya manusia, sumber keuangan, hingga distribusinya. Nah, sistem ERP ini secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, inventory, invoice, termasuk kegiatan yang berhubungan dengan akuntansi atau perusahaan. Lalu, nah, dapat dilihat di sini adalah bagaimana gambaran apa itu ERP, Enterprise Resource Planning, mulai dari tentang customer web portalnya, kemudian CRM dan salesnya, lalu distributionnya bagaimana, baru time dan projectnya, dashboard, finansial, dan manufacturing, serta purchasing. Kita lanjut. Lalu di sini manfaat ERP. Nah, pada integrasi ERP memudahkan integrasi antar market sales dan juga akuntansi untuk mensinkronkan data penjualan hingga data posisi keuangan secara real time. Perencanaan sistem ERP ini juga mampu mengatur perencanaan yang lebih valid dan terukur, yang pada akhirnya mampu meningkatkan dan daya saing perusahaan dan juga meningkatkan laba perusahaan. Nah, yang lainnya juga bisa membantu dalam kualitas dan efisiensi, penurunan biaya, pendukung keputusan, kelincahan perusahaan. Baru bagaimana implementasi ERP? Nah, pada implementasi ERP ini dia mengimplementasi sistem ERP tergantung pada ukuran bisnisnya. Bisa ruang lingkup dari perubahan dan peran serta pelanggan. Nah, di sini saya memilih 3 implementasi ya. Dari perusahaan membutuhkan jasa konsultasi, kustomisasi, dan jasa pendukung. Kemudian migrasi data adalah salah satu aktivitas terpenting dalam menentukan kesuksesan dari implementasi ERP. Jadi untuk menentukan suksesnya implementasi ERP tidak boleh dilupakannya migrasi data ini karena dapat membantu dalam prosesnya. Lalu migrasi data ini merupakan aktivasi terakhir sebelum fase produksi. Nah, di sini kelebihan ERP. Kelebihan ERP di sini saya masukkan 4, yaitu mulai pertama integrasi bisnis dan akurasi data yang lebih baik, di mana ketika Anda menggunakan ERP, bisnis yang Anda jalankan dapat terintegrasi dengan baik dan data-data yang mungkin diterima dan disimpan dapat ditata atau disusun dengan rapi. Lalu perencanaan dan manajemen sistem informasi. Jadi ketika melakukan perencanaan planning, Anda bisa membuat perencanaan bagaimana yang lebih terstruktur dan dapat mudah dipahami. Lalu tentang manajemen sistem informasinya juga. Lalu yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi dan produktivitas. Jadi ketika melakukan sebuah hal seperti membangun produktivitasnya, itu kita dapat mengatur, karena dengan program ERP ini kita dapat lebih menghemat waktu, dan mungkin karena dapat menghemat waktu itu kita dapat memproses produk lebih banyak, produknya lebih banyak. Dan
yang terakhir rancangan perekayasaan. Jadi kita dapat buat seperti blueprint bagaimana tentang rancangan dari yang ingin kita buat. Selanjutnya kelemahan ERP. Nah, ini juga saya masukkan 4 kelemahan ERP. Yang pertama yaitu sistem ERP-nya sangat mahal. Jadi untuk perusahaan skala kecil biasanya menggunakan sistem ERP ini sangat dianjurkan tetapi tidak wajib, karena biasanya untuk sistem ERP ini sangat mahal untuk pembayarannya. Tetapi kalau untuk berkembangnya perusahaan yang ingin lebih berprestasi lebih tinggi, maka untuk menggunakan ERP ini sangat bagus, karena agar data-data yang nanti selanjutnya dapat terintegrasi dengan baik. Lalu kedua yaitu tenaga kerja sulit beradaptasi. Jadi ketika sudah menggunakan program ERP, kemungkinan tenaga kerja yang sudah lama mungkin sulit beradaptasi karena tidak terbiasa dengan teknologi yang baru. Nah, ketiga yaitu ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu alam beberapa organisasi. Nah, seperti yang saya sebutkan barusan, ketika sudah tenaga kerja menggunakan yang sebelumnya ERP, mereka akan susah beradaptasi dengan ERP dan membutuhkan waktu yang agak lama, apalagi dengan proses alur kerjanya. Jadi tidak segampang itu ketika menggunakan ERP langsung semua jadi terintegrasi. Makanya perlu yang namanya seperti pembelajaran atau training agar orang lebih memahami. Kemudian yang keempat kelemahannya yaitu sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Jadi ketika kita membuat sistem kelemahan ERP, mungkin pelanggannya ingin membutuhkan bagaimana sistem yang lebih singkat dan mudah dimengerti. Tetapi karena ini sistem, jadi biasanya untuk supaya tidak terjadi kendala, maka sistem itu biasanya jadi kompleks seperti yang kita tahu. Lalu selanjutnya yaitu keistimewaan ERP. Nah, pada ERP sistem ini dia memberikan kepada organisasi penggunanya itu model pengolahan transaksi yang terintegrasi dengan aktivitas di unit lain dalam organisasi. Nah, contohnya itu integrasi antara produksi dengan sumber daya manusia. Lalu dengan mengimplementasikan proses bisnis standar perusahaan dan database tunggal atau biasa kita sebut single database yang mencakup keseluruhan aktivitas dan lokasi di dalam perusahaan ERP ini, dia bisa menyediakan integrasi di antara aktivitas dan lokasi tersebut. Nah, di sini dapat dilihat ada jenis-jenis software ERP apa saja, mulai dari SAP AG yang pertama, kedua Oracle, ketiga PeopleSoft, keempat Microsoft Dynamics, kelima Hexia, keenam Apache Office, ketujuh Vlactra, dan kedelapan Odoo. Dan biasanya yang saya lebih tahu itu masalah tentang Odoo. Nah, industri yang didukung sistem ERP. Jadi sistem ERP ini dia dapat mensupport yang fokus supportnya itu lebih kayak lebih mudah gitu, lebih disupportnya, yaitu pertama yaitu retail, kedua manufaktur, ketiga farmasi, keempat distribusi, kelima teknologi, keenam perhotelan, ketujuh konstruksi, dan kedelapan pertahanan. Di sini saya akan menjelaskan, mungkin ada yang masih belum tahu apa itu retail. Nah, jadi retail ini dia adalah sebuah aktivitas perniagaan yang melibatkan penjualan barang atau penawaran jasa secara langsung kepada konsumen akhir. Nah, jadi nanti barang yang dibeli dari bisnis retail itu digunakan oleh konsumen sebagai konsumsi pribadi atau keperluan keluarga dan rumah tangga, bukan untuk dijual kembali. Jadi biasanya kita bisa nyebutnya biasanya istilah bisnis eceran. Jadi retail ini kayak orang yang penjualan perniagaan tapi dia jual barangnya khusus untuk pribadi. Nah, untuk sistemnya, untuk yang satunya yaitu manufaktur. Manufaktur ini dia adalah sebuah badan usaha atau perusahaan yang memproduksi barang jadi dari bahan baku mentah dengan mereka menggunakan alat atau peralatan, mesin produksi, dan lain-lain, mungkin dalam skala produksi yang besar. Jadi ketika manufaktur ini bisa kita sebut sebagai kayak sebuah perusahaan yang sudah berjalan dalam produksi barang jadi, dia mulai dari bahan baku mentah dengan biasanya alat-alat mesinnya. Contohnya kita bisa sebut kayak pembuatan ban, itu salah satu mungkin perusahaan manufaktur ya.
karena dia memproduksi dari bahan baku mentah seperti mulai karet kan baru diolah jadi ban, tapi dalam skala produksi yang besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk singkatnya apa itu retail dan manufaktur, mungkin bagi yang belum tahu. Nah, lalu kesimpulannya di sini saya mengambil kesimpulan yaitu sistem ERP ini dia mampu mengatasi banyak permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Dalam perencanaan ERP dapat membuat planning yang terstruktur dan memberikan solusi agar lebih efektif dan efisien. Tapi masalah yang terdapat pada sistem ERP ini dia terutama kendala biaya, biasanya diperlukan tergolong besar, dan sistem yang kompleksnya membuat orang jadi susah memahami sistem tersebut. Jadi saran saya ketika ingin untuk mengatasi masalah kompleksnya ini, mungkin bisa diadakan training agar para pekerja dapat memahami bagaimana sistem ERP ini. Nah, jadi perusahaan baru yang serius ingin berkembang disarankan menggunakan sistem ERP sejak awal, kan dapat membantu menghindari kerumitan migrasi datanya yang terjadi kemudian hari ketika sudah perusahaannya nanti besar. Nah, juga ketika karyawannya menerima training untuk penjelasan tentang apa itu ERP, untuk memahami bagaimana jalan kerjanya, alurnya, nah supaya lebih memahami sistem tersebut. Jadi nanti untuk kedepannya perusahaannya menerima karyawan lebih mudah, dan untuk mengajarkan karyawannya tentang masalah bagaimana ERP itu berjalan untuk perusahaan jadi lebih singkat dan mudah dipahami. Ya, ini adalah sumbernya, dapat dilihat untuk bagaimana saya mencari datanya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Terima kasih.